Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Trisna Dewi dengan NIM 2031082. Saya bersama rekan saya yang bernama Adelian dengan NIM 2031106. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu tugas statistika, dan materi pertama akan dibacakan oleh Adelian. Baiklah, saya akan menjelas materinya. Yang pertama, pengertian statistik. Statistik adalah kumpulan fakta yang berbentuk angka-angka yang disusun dalam bentuk daftar atau tabel yang menggambarkan suatu permasalahan atau persoalan. Kegunaan statistik. Statistik berguna untuk dapat melakukan suatu pengujian. Yang kedua, statistik berguna untuk dapat mengikuti suatu perkembangan atau pasang surut dari suatu gejala. Yang ketiga, statistik berguna untuk dapat mengetahui apakah suatu gejala memiliki hubungan dengan yang lain. Yang keempat, statistik berguna untuk dapat menyusun suatu laporan yang berisi data kuantitatif yang sangat ringkas dan jelas, juga teratur. Statistik berguna untuk dapat menarik suatu kesimpulan dengan cara yang logis dan dapat mengambil suatu kesimpulan dengan cara yang baik dan benar. Contoh dari statistik yaitu sensus penduduk. Sensus penduduk adalah suatu prosedur yang sangat dikenal dan rajin diselenggarakan oleh lembaga Badan Pusat Statistik pada tiap 10 tahun sekali, yaitu pada saat angka tahun terakhir. Macam-macam data. Yang pertama, data kualitatif adalah data yang berbentuk kategori atau atribut. Yang kedua, data kuantitatif adalah data yang berbentuk bilangan. Populasi adalah Populasi adalah kesimpulan data yang mempunyai karakter yang sama dan menjadi objek inferensi. Statistika inferensi mendasarkan diri pada dua konsep dasar. Yang pertama, populasi sebagai keseluruhan data, baik nyata maupun imajiner, dan sampel sebagai bagian dari populasi yang digunakan untuk melakukan inferensi atau pendekatan penggambaran terhadap populasi yang tempatnya berasal. Sampel atau jenuh. Sampel jenuh atau sampel sensus. Pengertian sampel adalah bagian dari jumlah yang karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang diambil dari populasi tersebut harus betul-betul inferensitatif atau mewakili. Ukuran sampel merupakan bagian sampel yang akan diambil dari suatu populasi. Grafik lingkaran. Grafik lingkaran atau pie chart secara umum dibagi menjadi dua bagian, yaitu single pie chart yang terdiri dari satu lingkaran saja dan multiple pie chart yang terdiri dari beberapa lingkaran. Grafik lingkaran baik yang tunggal maupun yang terdiri dari beberapa lingkaran sangat berguna untuk menggambarkan perbandingan suatu kegiatan berdasarkan nilai-nilai karakteristik satu dengan yang lain dan dengan keseluruhan atau biasanya dalam persentase. Grafik ini digunakan untuk data yang berbentuk cross section. Selanjutnya yaitu piktogram. Piktogram adalah grafik berupa gambar di dalam bidang koordinat Y dan X. Di antaranya gambar-gambar dengan suatu ciri-ciri khusus untuk suatu karakteristik. Misalnya untuk mengatakan jumlah, mobil dan tahunan tertentu. Dan juga dapat digambarkan berupa gambar mobil secara sederhana. Bentuk diagram atau kurva lainnya. 1. Plot titik atau dot plot.
Ini adalah grafik di mana setiap data digambarkan sebagai titik atau dot sepanjang garis skala nilai-nilainya. 2. Diagram Pareto-Lee 4 adalah diagram batang untuk data kualitatif di mana batang-batangnya disusunkan berdasarkan urutan frekuensi. Kelompok dalam frekuensi terbanyak diletakkan paling kiri dan kelompok yang frekuensinya paling sedikit diletakkan paling kanan. 3. Diagram kue atau Pi. Ini adalah bentuk penyajian data kualitatif dalam bentuk potongan kue. Potongan kue disebut proporsional. Lihat gambar contoh di atas. Yang keempat, diagram Pensar atau scatter. Diagram Pensar ini digunakan untuk menyajikan pasangan data XY dengan melihat tampilan pada diagram Pensar akan dapat diketahui secara umum bentuk hubungan antara keduanya. Misalkan, X adalah data tentang berat badan dalam kilogram, dan Y adalah data tentang tinggi badan dalam sentimeter. Kedua data ini berpasangan. 1. Macam-macam distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi terdiri dari dua, yaitu distribusi frekuensi kategori dan distribusi frekuensi numerik. Distribusi frekuensi kategori adalah distribusi frekuensi yang mengelompokkan data disusun berbentuk kata-kata atau kualitatif. Distribusi frekuensi numerik adalah distribusi penyatuan kelas-kelasnya atau disusun secara interval didasarkan pada angka-angka. Penyajian data dalam tabel distribusi frekuensi. 1. Tabel distribusi frekuensi data tunggal. Tabel distribusi data tunggal adalah salah satu jenis tabel statistik yang di dalamnya disajikan frekuensi dari data angka. Angka yang ada tersebut tidak dikelompokkan. Contohnya, berikut distribusi frekuensi nilai mata kuliah statistik pendidikan semester 4 dari 40 orang mahasiswa. 2. Tabel distribusi frekuensi data kelompok. Tabel distribusi data kelompok adalah salah satu jenis tabel statistik yang di dalamnya disajikan pancaran atau distribusi frekuensi dari data angka. Angka-angka tersebut dikelompokkan dalam setiap unit terdapat sekelompok angka. Selanjutnya memasuki disperse. Digunakan untuk menunjukkan keadaan berikut, yaitu A. Gambaran variabilitas data. B. Perbedaan nilai suatu observasi terhadap nilai observasi lainnya. Yang kedua, kita mengenal pengukuran jarak atau rank. Pengukuran jarak sebuah distribusi merupakan pengukuran disperse yang paling sederhana. Jarak sebuah distribusi frekuensi dirumuskan sebagai selisih atau benda antara pengukuran nilai terbesar dan nilai terkecil yang terdapat dalam sebuah distribusi frekuensi. Selanjutnya memasuki pengukuran deviasi kuartil. Nilai-nilai XI yang ordinatnya membagi seluruh distribusi dalam 4 bagian yang sama dinamakan nilai-nilai kuartil. Q1 merupakan kuartil pertama, Q2 merupakan kuartil kedua, dan sama dengan median atau Q2 sama dengan MD. Sedangkan Q3 dinamakan kuartil ketiga. Dalam distribusi kuartil, 50% dari semua nilai-nilai observasi seharusnya terletak antara Q1 dan Q3. Jarak antara Q1 dan Q3 dinamakan jarak interkuartil atau interkuartil rank. Makin kecil jarak tersebut, maka makin tinggi tingkat konsentrasi distribusi tengah seluas 50% dari seluruh distribusi. Selanjutnya, pengukuran kemancengan atau Q-ness.
Rata-rata hitungan serta deviasi standar dua distribusi mungkin sama meskipun bentuk kurva frekuensi keduanya distribusi tersebut berbeda karena tingkat kemancengannya berbeda. 1. Koefisien Version tentang kemancengan. Rata-rata hitungan dipengaruhi oleh nilai ekstrimnya. 2. Pengukuran kemancengan relatif. Kemancengan relatif sangat tergantung pada kurva frekuensi dan seringkali digunakan sebagai pengukuran kemancengan sekedar rata-rata distribusi Theoteries. Selanjutnya memasuki pengukuran kurtosis. Pengukuran kurtosis atau peruncingan. Sebuah distribusi teoritis kadang-kadang disebut juga dengan istilah ekses atau ekses dari sebuah distribusi. Sesungguhnya kurtosis dapat dianggap sebagai suatu distoris dari kurva normal. Baik, mungkin hanya ini yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.